Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Pertasan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi atau share salah satu doktrin yang paling penting di dalam teologi karismatik. Dan itu hari ini saya berbicara tentang the Holy Spirit in the charismatic perspective, yaitu Roh Kudus di dalam perspektif karismatik. Nah, saya mulai dengan opening statement saya dulu. Ya. Para penganut karismatik percaya bahwa karunia-karunia rohani atau karismata seperti yang disebutkan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-11, pasal 5 ayat yang ke-15, pasal 6 ayat yang ke-23, pasal 11 ayat yang ke-29, pasal 12 ayat 6. 1 Korintus pasal 1 ayat 7, pasal 7 ayat 7, pasal 12 ayat 4, ayat 9, ayat 28, ayat 30, ayat 31. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-11, 1 Timotius 1 ayat yang ke-6, pasal 4 ayat yang ke-14, dan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Bukan hanya berlaku bagi gereja masa lalu, tetapi juga untuk gereja masa kini. Karismatik percaya bahwa karunia-karunia rohani harus menjadi bagian dari gereja hingga Kristus datang kembali. Nah, pengakuan atas eksistensi dan kontinuitas atau keberlanjutan dari karismata atau karunia-karunia hari ini telah dianggap sebagai sine qua non atau syarat utama gerakan karismatik. Jadi perbedaan doktrin Roh Kudus dari penganut karismatik dengan non karismatik terutama berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan bahwa karunia-karunia ajaib dari Roh Kudus seperti penyembuhan, bahasa roh, dan mujizat masih berfungsi dengan kadar yang sama pada saat gereja baru saja berkembang. Namun, sungguh sangat memprihatinkan bahwa para oponan karismatik yang menyerang karismatik justru berjuang begitu keras hanya untuk hal-hal yang sifatnya sekunder dalam kekristenan. Perlu diketahui bahwa ajaran dan keyakinan karismatik terhadap kontinuitas keberlanjutan karunia-karunia rohani dan pola ibadah karismatik yang bersifat selebratif dan ekspresif itu sangat penting, tetapi bukanlah hal esensial atau primer dalam doktrin kekristenan. Namun sayangnya justru hal itu oleh beberapa openan atau kritikus karismatik telah diangkat ke tingkat esensial dan diletakkan sebagai isu utama tuduhan bahwa karismatik itu sesat, karismatik itu bidat, karismatik itu alat setan, karismatik itu perdukunan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini telah menjadi perdebatan panjang yang tidak membangun umat Tuhan. Pengakuan akan eksistensi dan kontinuitas karunia-karunia rohani ini memang penting bagi penganut karismatik. Perhatikan saya. Pengakuan akan eksistensi dan kontinuitas keberlanjutan dari karunia-karunia rohani karismata, entah yang ajaib, entah yang biasa, tapi sifatnya berasal dari Roh Kudus, memang penting bagi para penganut karismatik. Tetapi perhatikan, isu ini sekali lagi bersifat non-esensial atau sekunder. Karena itu karismatik tidak bisa disebut bidat, tidak bisa disebut sesat, hanya karena mereka percaya, mengakui, dan mempraktekkan karunia-karunia rohani di dalam ibadah dan pelayanan dan kehidupan mereka. Jadi ini adalah isu sekunder, sebagaimana pemerintahan di gereja, cara baptisan, frekuensi perjamuan, tata liturgi, dan isu milenial dalam eskatologi adalah isu-isu sekunder. Ya. Baptisan air itu penting, tetapi caranya itu sekunder.
Perjamuan kudus itu penting kan, itu perintah Tuhan. Tapi caranya itu sekunder. Frekuensinya maksud saya, berapa kali, berapa banyak dilakukan, itu bersifat sekunder. Tata liturgi dalam ibadah juga bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Kan itu bersifat sekunder. Tidak ada perintah khusus. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Yang penting di dalam ibadah itu ada 3 prinsip yang tidak boleh dilanggar. 1, ibadah harus di dalam roh dan kebenaran. 2, ibadah harus memperhatikan kesopanan, keteraturan, dan ketertiban. Dan 3, ibadah harus merayakan Yesus. Merayakan Allah. Merayakan Allah Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan tata cara di dalam ibadah, liturgi di dalam ibadah, tidak ada aturan di dalam kitab perjanjian baru yang menegaskan harus begini, harus begitu. Dan tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk merayakan Yesus di dalam ibadah dalam bentuk selebrasi perayaan. Jadi tuduhan-tuduhan yang bersifat sekunder ini dan tuduhan-tuduhan yang bersifat tidak tepat terhadap karismatik ya, telah didengungkan selama bertahun-tahun, dan saya sudah cukup sabar ya, untuk menerima tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya harus dengan tegas mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang mengaku fundamentalis, orang-orang yang mengaku sola scriptura, ya, menuduh karismatik. Ketika mereka berhadapan dengan karismatik ya, dan menuduh karismatik, mereka kehilangan akal sehat, mereka kehilangan sikap akademis mereka dan kritis mereka. Dan mereka seringkali melakukan strawman, melakukan serangan-serangan, kritik yang tidak didasarkan atas teks-teks Alkitab yang jelas. Tapi hanya berdasarkan prasangka, hanya berdasarkan saya suka ini dan saya tidak suka apa yang dilakukan oleh mereka. Dan itu tidak sama sekali Alkitabiah dan tidak sama sekali merupakan kritik yang membangun dan baik bagi gerakan karismatik. Maka kalau Anda ingin mengkritik karismatik, dengar baik saya, perhatikan saya. Tunjukkan dasar Alkitab yang jelas dan tunjukkan tafsiran yang jelas. Jika tidak, Anda silahkan pergi dan lalu. Jangan mengkritik karismatik hanya dengan prasangka, hanya dengan praduga, hanya dengan strawman, atau dengan cara yang generalisasi. Memang ada beberapa orang di dalam gerakan, dan ini bukan di karismatik, tapi dalam gerakan-gerakan lainnya juga, melakukan kesalahan, kekeliruan. Dan itu merupakan hal yang biasa di dalam sejarah gereja. Tapi itu tidak bisa dijadikan alat bahwa karismatik itu sesat, karena ada beberapa orang yang memang telah tersesat, karena beberapa orang telah terjatuh dan beberapa orang salah, entah itu salah dalam praktek, entah itu salah dalam tafsiran. Itu hal yang wajar biasa. Di dalam gerakan-gerakan lain juga ada seperti itu sebelum ada karismatik. Jadi kalau Anda hendak mengkritik karismatik, tunjukkan dasar Alkitabiahnya, dan jangan berhenti sampai situ. Tafsiran itu harus sehat. Tafsiran itu harus benar-benar tafsiran yang menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika sehat. Tidak hanya gramatikalnya, tetapi kontekstualnya. Konteks teks itu ketika sedang dibicarakan. Baik. Nah, karena hal-hal tersebut yang saya katakan tadi, terutama terkait dengan karunia rohani, berada dalam wilayah isu-isu yang non-esensial atau yang sifatnya sekunder, maka perbedaan itu harus dianggap sebagai kekayaan dari keanekaragaman dalam kekristenan dan harus diberi ruang untuk sebuah toleransi dan kebebasan dalam kekristenan. Nah, terkait dengan perbedaan tersebut, ada baiknya kita memperhatikan nasihat Profesor Craig Skinner. Saya share dulu materi saya berikut ini. Profesor Craig Skinner mengatakan begini, orang-orang Kristen berbeda di dalam pandangan mereka tentang beberapa aspek pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita semua dapat menyetujui sebagian besar pertanyaan utama. Umat Kristen mula-mula bergantung pada Roh Allah dari awal sampai akhir, dan kita juga harus demikian.
Jadi sebetulnya ada banyak persamaan antara orang-orang karismatik dengan non-karismatik. Namun hal yang sifatnya sekunder yang menjadi perbedaan justru dijadikan isu utama perdebatan berkepanjangan yang tidak membangun jemaat. Dan ini saya katakan untuk para pengkritik itu sungguh memalukan. Anda menuduh karismatik bidat atas dasar hal-hal yang sekunder, ya, di mana pernyataan-pernyataan itu juga tidak jelas di dalam Alkitab. Itu sebabnya kepada para pengkritik ini saya menyatakan kebanyakan dari mereka kehilangan akal sehat ketika berhadapan dengan karismatik. Kehilangan analisis kritisnya. Yang alkitabiah, yang sola scriptura ketika berhadapan dengan karismatik. Yang ada hanya apa? Hanya perasaan tidak suka, hanya perasaan tidak senang. Anda tidak bisa mengkritik karismatik berdasarkan perasaan Anda. Tunjukkan dasar alkitabiahnya bahwa karismatik salah. Tapi jangan generalisasi. Kalau ada oknum A atau B, silakan Anda kritik dia. Tapi jangan sekali lagi generalisasi terhadap karismatik. Karena kalau Anda generalisasi terhadap karismatik, Anda akan berhadapan dengan saya dan akan berhadapan dengan banyak teolog-teolog karismatik lainnya. Yang berdiri teguh dengan kokoh di atas sola scriptura. Di atas dasar pernyataan firman Tuhan yang jelas. Karena itu hal-hal yang utama, yang terpenting ialah bahwa gereja mula-mula menurut Profesor Skinner bergantung pada Roh Kudus. Dan kita juga harus bergantung dengan Roh Kudus dari awal sampai akhir. Dan ini kita sependapat, kita sama. Baik. Terhadap orang-orang yang menuduh karismatik bidat, saya akan menunjukkan standar yang jelas. Apa itu bidat? Dan apa yang membedakan suatu gerakan bidat atau kekristenan historis. Jadi Anda jangan sembarang menuduh karismatik bidat. Dan saya menghimbau kepada semua orang karismatik di mana saja berada. Ya, para teolog, para pemimpin, para pendeta, para gembala karismatik di mana saja berada hari ini, jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan mau dikatakan bidat dan sesat. Lawan mereka. Lawan mereka yang mengatakan karismatik sesat, karismatik bidat. Tapi saya juga mengingatkan, kalau Anda memang salah, para penganut karismatik ini ada beberapa orang atau orang tertentu yang salah, perbaiki diri. Kembali kepada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ditafsir dengan benar. Nah, bagaimana kita tahu suatu gerakan, seseorang atau ajaran itu bidat atau kelompok tertentu bidat? Ron Rhodes. Ron Rhodes ini adalah seorang injili, apologet, dan teolog. Dia bukan orang karismatik. Dia lulusan S2 dan S3-nya dari Dallas Theological Seminary. Dallas Theological Seminary salah satu seminari atau sekolah teologi yang bergengsi. Dan itu beberapa tahun yang lalu saya, satu-satunya pilihan saya, kalau saya mengambil doktor adalah di Dallas Theological Seminary, kalau di luar negeri. Ya. Ada banyak pakar-pakar teologi sistematik dan teologi biblika juga yang diakui kepakarannya secara internasional dari Dallas Theological Seminary ini. Chris Marantika adalah salah satu, almarhum Chris Marantika adalah seorang pelopor gerakan Injili di Indonesia, juga lulusan dari Dallas Theological Seminary. Nah, Ron Rhodes, seorang teolog apologet Injili, menunjukkan karakteristik bidat khususnya dalam 3 bukunya. Ya, Ron Rhodes ini adalah seorang yang aktif menulis buku dan aktif berapologetik. Ya, dia menghadapi Mormonisme, Saksi Yehova, dan juga menghadapi para kritikus yang menyerang iman Kristen historis. Ya. Dia bisa bersama-sama dengan Norman L. Geisler dan lain-lainnya. Ya. Nah, di 3 buku ini dia dengan jelas mendefinisikan atau memberikan kriteria karakteristik dari bidat. Ya, dalam buku The Challenge of the Cult and New Religion di halaman 20 sampai halaman 32. Find in Quick Handbook of Cult and New Religion di halaman 10 sampai 19. Dan 5 Minute Apologetic for Today di halaman 101 sampai 105. Nah, menurutnya kebanyakan sekte memiliki karakteristik doktrinal yang serupa. Ya.
Tidak setiap sekte mewujudkan setiap karakteristik di bawah ini, tetapi karakteristik ini yang disebutkan oleh Ron Rhodes ini cukup umum. Satu, banyak pemimpin sekte mengaku menerima wahyu baru dan memiliki tulisan suci mereka sendiri. Jika Alkitab bertentangan dengan wahyu baru itu menggantikan Alkitab. Dalam hal ini yang bisa disebut bidat adalah Mormonisme. Mereka punya kitab tersendiri selain Alkitab. Saksi Yehova, mereka punya kitab tersendiri selain Alkitab. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang didirikan oleh Yang Xiangbin dari China ya, adalah bidat karena mereka memiliki kitab tersendiri. Sementara itu karismatik pada umumnya hanya memiliki satu kitab, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kitab kanonik 66 kitab. Lalu dalam kaitannya dengan ini, bagaimana karismatik bisa disebut bidat? Betul, karismatik percaya pada penglihatan, pada mimpi, dan itu adalah anggapan bahwa itu adalah karunia karena Roh Kudus yang bekerja dan berkarya, dan Allah masih berbicara hari ini. Tapi karismatik tidak pernah berpandangan bahwa karunia rohani itu menggantikan Alkitab, dan tidak juga berpandangan bahwa Alkitab menggantikan karunia rohani. Baik karunia rohani maupun Alkitab, semuanya mempunyai tempat di dalam tubuh Kristus untuk tujuan membangun tubuh Kristus. Jadi dalam hal ini bagaimana bisa karismatik dituduh bidat sementara dia hanya memiliki satu kitab, yaitu Alkitab. Ciri yang kedua dari bidat, mendukung pandangan yang menyimpang tentang Allah. Kebanyakan bidat dan hampir semua bidat itu tidak mengakui Trinitas. Sebab kalau mereka mengakui Trinitas, maka Allah yang mereka percaya atau Yesus yang mereka percayai itu menjadi tidak relevan. Yesus yang lain itu. Misalkan saksi Yehova percaya bahwa Yesus itu adalah tadinya malaikat Mikael. Nah, karena Yesus tadinya adalah malaikat Mikael yang menjadi manusia, yang berubah transformasi menjadi manusia, maka tentu saja Yesus bukanlah Allah. Karena itu Trinitas tidak akan relevan bagi bidat. Contohnya gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mengatakan bahwa Yang Xiangbin saat ini adalah reinkarnasi dari Yesus. Bagaimana bisa? Karena itu bagi semua bidat, Trinitas, doktrin Trinitas tidak relevan. Tetapi karismatik itu mengakui doktrin Trinitas. Hampir semua gereja-gereja karismatik dan Pentekostal, kecuali Oneness Pentekostalisme tentunya, hampir semua gereja karismatik, semua gereja-gereja karismatik dan Pentekostal denominasinya mengakui doktrin Trinitas. Nanti saya akan jelaskan salah satunya, di mana saya bersinode dan bergereja. Yang ketiga, bidat melihat Yesus hanya sebagai manusia atau Allah yang lebih rendah dari Bapa. Sudah dijelaskan. Mormonisme menganggap bahwa Yesus adalah sepupu dari Lucifer atau iblis. Mereka juga melihat bahwa Yesus lahir itu hasil dari perkawinan antara Bapa dengan Ibu rohani. Allah Bapa dengan Ibu rohani. Dan Allah adalah Allah yang berpoligami. Karena itu Yesus menikah dan berpoligami. Ini adalah pandangan yang sesat bidat. Karena bertentangan dengan pandangan kekristenan historis dan fakta historis. Saksi Yehova jelas menganggap Yesus bukan Allah, hanya manusia saja. Ya. Itu bidat. Karismatik. Itu dalam pengakuan keyakinannya mengakui Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Pribadi kedua dari Trinitas itu Logos yang berinkarnasi dan mengambil rupa manusia. Dan dia tidak pernah kehilangan hakikatnya sebagai Allah dan tidak pernah kekurangan secuil pun sifatnya sebagai Allah pada saat dia berinkarnasi itu. Hanya sifat kemanusiaan ditambahkan kepadanya. Jadi doktrin karismatik dengan tegas mengakui Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dan ini dengan tegas merupakan pembatas yang jelas antara bidat dan bukan bidat. Bagaimana bisa karismatik disebut bidat? Alat setan. Dan mempraktekkan perdukunan. Khususnya para fundamentalis ini seringkali kehilangan akal sehat.
ketika menuduh karismatik sesat, bidat, dan perdukuran. Para fundamentalis di Indonesia. Yang keempat, sekte atau bidat biasanya menyangkal bahwa Yesus mengerjakan keselamatan kita dengan tuntas di kayu salib. Jelas sudah. Karismatik bukan bagian dari bidat, karena karismatik mengakui karya yang sempurna dari Yesus bagi kita dan sudah selesai tuntas. Kalau ada orang-orang tertentu yang tidak mengakui, saya katakan itu oknum. Cobalah Anda berpikir waras dan berpikir sehat ketika mengkritik karismatik. Kalau Anda melihat ada beberapa orang atau pemimpin karismatik yang salah, ya kritiklah mereka, jangan lakukan generalisasi. Begitu. Saya pun tidak melakukan generalisasi ketika mengkritik orang. Namun saya katakan hampir semua fundamentalis di Indonesia sudah diindoktrinasi untuk menyesatkan semua denominasi. Termasuk bukan hanya karismatik sebetulnya, Pentakosta, Calvinis juga disebut mereka sesat. Ya. Itu fundamentalis. Nah, yang kelima, bidat itu sering menyangkali keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Ya. Jangankan menyangkali keilahian dan kepribadian Roh Kudus, justru karismatik bersikukuh bahwa Roh Kudus itu Allah yang berdaulat dan pribadi yang dimana kita dapat berbicara, berkomunikasi kepadanya. Karena itu kadang-kadang kita mendengar ada dalam doa orang-orang karismatik, walaupun saya tidak sepakat seperti itu, tapi itulah salah satu bentuk pengakuan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar pribadi, tetapi adalah Allah. Mereka seringkali berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bagaimana bisa orang-orang karismatik tidak mengakui Roh Kudus sebagai pribadi, lalu mereka berbicara seakan-akan berbicara dengan seorang pribadi? Itu sebetulnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui kealahan dan kepribadian Roh Kudus, bisa dikatakan bahwa dia adalah bidat. Saksi Yehova tak mengakui kealahan dan eksistensi dari pribadi Yesus. Ya. Karena Yesus adalah malaikat. Dan ketika menjadi manusia, mati. Ya. Sudah selesai pekerjaannya, dia kembali lenyap dan menjadi malaikat Mikael. Kita mengakui, karismatik mengakui kepribadian dan kealahan Yesus. Yang keenam, banyak bidat menyangkal bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Nanti saya akan tunjukkan bahwa karismatik itu mengakui bahwa manusia berdosa dan jatuh ke dalam dosa. Dan semua manusia memiliki apa yang disebut dengan original sin, dosa asal. Kemudian, berikutnya, bidat menyangkali keselamatan karena kasih karunia. Karismatik sangat jelas mengajarkan keselamatan adalah kasih karunia yang kita terima dengan iman. Itu adalah karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Banyak pemimpin-pemimpin karismatik dan teolog-teolog karismatik yang menjelaskan hal itu. Sama seperti yang saya jelaskan. Kalaupun ada beberapa yang tidak jelas, kita harus ingat latar belakang dari teologi yang mungkin mereka berbeda. Ya, dan itu hanyalah oknum atau beberapa orang yang mungkin salah di dalam memahami atau menafsirkan Alkitab. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, bidat sering menggunakan kata-kata dari Alkitab, Allah, Yesus, dosa, keselamatan, salib, kebangkitan, kenaikan, tetapi bukan seperti yang didefinisikan atau diajarkan oleh Alkitab. Itu bidat. Jadi ada kriteria yang jelas untuk menyatakan seseorang, kelompok, atau ajaran bidat. Tidak bisa sembarangan. Nah, sekarang apa itu doktrin-doktrin esensial kekristenan? Saya kembali mengutip Ron Rhodes. Ron Rhodes, teolog dan apologet Injili tadi, mendaftarkan 5 inti atau esensial doktrin Kristen. Dan perlu saya ketahui, kelima inti doktrin esensial kekristenan ini diakui oleh karismatik. 1, Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan dan karena itu ineran dan berotoritas. 2, satu-satunya Allah yang benar, tidak terbatas, kekal, dan dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau orang mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia tidak bisa disebut bidat.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah yang esa, Allah yang kekal. Tidak bisa dikatakan bidat. Walaupun misalnya dia tidak mengaku istilah Trinitas, tapi kalau dia mengakui ada satu Allah yang esa yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia tidak bisa disebut bidat hanya karena dia tidak menerima istilah Trinitas. Tapi kalau orang itu menolak istilah Trinitas dan juga menolak doktrin Trinitas, baru dia bisa dikatakan bidat. Tapi kalau dia mengakui Allah itu esa, menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia tidak bisa dikatakan bidat. Walaupun dia tidak menggunakan, tidak memakai istilah Trinitas. Itu. Jadi ada orang mengatakan, apakah Allah orang Kristen itu Trinitas? Bukan, Allah orang Kristen bukan Trinitas. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan Allah orang Kristen Trinitas. Tapi ide, gagasan, konsep, dan pernyataan-pernyataan yang tegas dalam Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang esa itu adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka satu. Dan kata yang tepat untuk menjelaskan, menggambarkan Allah Alkitab yang demikian itu adalah istilah Trinitas. Tapi bukan berarti nama Allah orang Kristen itu Trinitas. Bukan. Trinitas itu bukan nama Allah. Ya. Itu. Sekarang yang ketiga, esensial. Yesus adalah Allah yang kekal sebagai pribadi kedua dari Trinitas. Dalam inkarnasi, dia mengambil natur manusia, lahir dari seorang perawan, dia mati untuk dosa manusia, 3 hari kemudian secara fisik bangkit dari kematian. Menolak ini, fakta sejarah historis ini bisa dikatakan bidat. Yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan secara moral bertanggung jawab kepadanya. Mereka ditakdirkan untuk hidup selamanya dengan Allah di surga atau menderita selamanya di neraka, tergantung pada mereka telah diselamatkan atau tidak. Dan untuk diselamatkan, orang harus menerima Injil, percaya kepada Yesus Kristus, dan menerima kehidupan yang baru dari Kristus. Itu esensial doktrin. Jadi, hidup baru dalam Kristus itu adalah doktrin esensial dalam kekristenan. Ya. Dan justru sinode-sinode, gereja-gereja karismatik mencantumkan itu. Anda tidak bisa ke surga kalau Anda tidak lahir baru. Lahir baru itu berarti kita yang tadinya mati, dihidupkan kembali oleh Allah. Itu adalah karya Allah. Tidak ada seorang pun yang akan ke surga kalau dia tidak lahir baru. Dan untuk lahir baru, itu adalah karya Allah, karya Roh Kudus semata-mata. Namun bagian kita ialah percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus, menerima dan mengakui ketuhanan Yesus, keilahian Yesus, mengakui dia adalah juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Yang kelima, doktrin esensial ya, semua manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan dosa dan terpisah dari Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan di luar Kristus. Keselamatan itu adalah anugerah. Kalau Anda mengatakan bahwa keselamatan adalah jasa, usaha, dan upaya manusia, itu bukan ajaran kekristenan. Dan kalau mengaku dia kekristenan, maka itu bisa dikategorikan sesat. Dan dalam Alkitab, kecukupan karya Kristus itu jelas. Sebelum kita, ketika kita masih berdosa, dia oleh kasih-Nya menyelamatkan kita. Itu. Nah, menyangkal doktrin esensial ini melontarkan orang ke dalam aliran sesat. Ini adalah 5 esensial doktrin kekristenan. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan. Ini pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh, di mana saya berada, ya, sinode Gereja Bethel Sepenuh atau Badan Persekutuan Gereja Bethel Sepenuh. Ada 12 butir pengakuan iman. Ini tercantum di dalam tata Gereja Bethel Injil Sepenuh. Bab yang ketiga, pasal yang ke-6. 5 dari antara 12 butir pengakuan ini sangat fundamental, sangat esensial, dan ini compatible, selaras dengan pengakuan-pengakuan iman esensial yang dijelaskan oleh Ron Rhodes di atas, dan juga pengakuan-pengakuan historis gereja. Ini dia 5 pengakuan esensial itu. Ini koheren. Butir 1 sampai dengan butir yang kelima sistematis. Bisa dikatakan 12 butir pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh adalah teologi sistematik dari Gereja Bethel Injil Sepenuh. Butir 1, kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Dan dijelaskan di bagian pendahuluan di bab yang ketiga, yang dimaksud dengan Alkitab firman Allah yang hidup itulah perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab.
Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab, Matius sampai dengan Wahyu. Jumlahnya 66. Itu yang diakui sebagai Alkitab firman Allah yang hidup oleh gereja Betel. Baik pada tataran pengakuan maupun pada tingkat praktek, gereja Betel tidak mempunyai kitab lain sama sekali. Tidak mempunyai buku lain sama sekali. Mereka hanya percaya pada Alkitab. Dan itu saya menantang Anda yang menuduh karismatik bidat. Dalam hal kepercayaan kepada kitab suci, di mana karismatik bidat? Kami sebagai sebuah sinode mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan kitab yang kami akui hanya 66 kitab, kitab kanonik itu. Dan ketika kami mempraktikkan karunia rohani, maka karunia rohani itu penglihatan mimpi. Semua apapun itu namanya harus tunduk kepada otoritas Alkitab itu. Kalau ada mimpi, kalau ada penglihatan, kalau karunia bekerja, semua harus diuji berdasarkan Alkitab. Jadi ketika kami percaya Allah masih berbicara, Roh Kudus masih berbicara, bekerja. Kami tidak pernah mengatakan bahwa karunia itu menggantikan Alkitab. Karena Alkitab dan karunia dua-duanya penting bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun orang-orang percaya. Jadi kalau menuduh karismatik, bidat, sesat, alat iblis, jangan stroben dong. Jangan seperti kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu, aku nggak suka itu, karena nggak sama dengan aku. Memalukan bagi orang yang bergelar doktor, bagi orang yang mempunyai gelar-gelar guru besar, misalkan, mengkritik karismatik dengan cara yang kekanak-kanakan. Hanya atas dasar suka dan tidak suka. Waduh. Makanya kalau Anda mengkritik karismatik, tunjukkan dasar Alkitabnya. Lalu bagaimana Anda menafsirkan dasar Alkitab itu harus jelas dong. Dan kalau tafsiran itu masih ambigu, tidak bisa dijadikan tafsir. Misalnya ada yang pandangan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan karunia akan berhenti ketika yang sempurna tiba. Itu adalah Alkitab. Saya tantang Anda, tunjukkan di mana di ayat itu yang menyatakan itu Alkitab. Anda akan katakan itu kan gramatikanya jelas, Pak. Itu adalah kata benda dan itu menunjukkan Alkitab. Di mana? Menunjukkan Alkitab di dengkulmu. Tidak ada, konteksnya tidak mengizinkan itu. Walaupun itu misalkan kata benda, menunjukkan barang, tapi tidak ada itu menunjukkan Alkitab. Dan cari di seluruh kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru bahwa kata yang sempurna itu menunjukkan Alkitab. Cari. Itu kan hanya tafsiran. Dan itu masih ambigu. Banyak pakar dan ahli blibika menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Bukan menunjuk pada Alkitab yang sempurna itu. Nah, kalau begitu itu tidak bisa dijadikan dasar. Tafsir yang berbeda satu dengan lain tidak bisa dianggap sebagai sebuah doktrin untuk menyatakan bahwa karunia berhenti. Kalau Anda memaksa tafsiran Anda menyatakan berhenti, Anda terbukti menentang Roh Kudus. Anda terbukti menentang pernyataan Alkitab sendiri. Karena itu justru Anda yang tidak Alkitabiah. Yang kedua, pengakuan iman gereja Betel itu, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Ini sudah sangat jelas sekali. Gereja Betel itu mengakui Allah Trinitas, Allah yang Esa, Tritunggal, adanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi gereja Betel itu dengan tepat menempatkan Alkitab di posisi utama untuk menguji butir 2 sampai butir 12 lainnya. Kepercayaan pada Allah Tritunggal itu didasarkan atas pernyataan Alkitab yang telah diakui di butir 1. Nah, yang ketiga, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Ini jelas sekali didefinisikan bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang hidup. Berkaitan dengan relasinya yang unik dengan Allah. Bahwa dia adalah satu-satunya anak tunggal Allah. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Yang keempat, pengakuan iman gereja Betel percaya bahwa semua manusia sudah terhilang dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Universalitas dosa diakui. Dan yang kelima, gereja Betel sudah mengakui bahwa manusia hanya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru. Tidak ada Tuhan lain dan tidak ada juru selamat lain yang diakui oleh gereja Betel yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus saja. Kalau mereka hidup baru dalam Kristus, mereka akan masuk surga, mereka diselamatkan.
Ini doktrin esensial yang diakui oleh gereja Betel Penuh. Pertanyaan saya, di mana sesatnya gereja Betel Penuh? Hanya karena dia mengakui karena roh? Hanya percaya bahwa Yesus adalah penyembuh yang ajaib? Hanya percaya bahwa Roh Kudus masih eksis hari ini? Anda gila, otak Anda sudah tidak waras kalau menuduh karismatik sesat berdasarkan kriteria Anda suka atau tidak suka. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa pada umumnya hampir semua penganut karismatik mengakui doktrin-doktrin esensial kekristenan seperti pengakuan atas inspirasi dan otoritas Alkitab, Allah Trinitas, keilahian Kristus, kepribadian Kristus yang hipostatik dengan dua natur, keberdosaan manusia akibat kejatuhan dalam dosa, keselamatan hanya karena anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus saja, kedatangan Kristus kembali, adanya kebangkitan tubuh dan penghakiman, serta adanya surga dan neraka. Semua doktrin dalam kekristenan tersebut diakui dan dipegang teguh oleh karismatik. Jadi doktrin Roh Kudus yang diakui oleh karismatik pada umumnya kompatibel, selaras dengan ajaran dan keyakinan Protestan yang secara kontras bertentangan dengan bidat. Bidat tidak mengakui keilahian dan kepribadian Roh Kudus, sementara karismatik mengakui keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Pada umumnya, sinode-sinode, karismatik dan pentakostal mengakui keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Kecuali gerakan atau orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang telah menyimpang dari ajaran tertentu historis tapi mengaku berada dalam tubuh karismatik. Dan itu adalah oknum atau kelompok tertentu, bukan karismatik pada umumnya. Nah, jadi sekali lagi, doktrin Roh Kudus yang diakui oleh karismatik pada umumnya kompatibel, selaras dengan ajaran keyakinan Protestan, Ortodoksi, dan Injil konservatif serta gereja-gereja arus utama lainnya. Para penganut karismatik percaya bahwa keilahian dan kepribadian Roh Kudus itu jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Berikut ini saya kutip sebagai representatif dari para teolog karismatik. Nah, ini jelas sekali bahwa para teolog pemimpin karismatik mengajarkan tentang Roh Kudus sebagai Allah dan Roh Kudus adalah pribadi sesuai dengan pengakuan iman historis. Saya kutip yang pertama. Profesor Rodman William adalah orang keempat di dalam gerakan karismatik. Yang pertama itu Demos Sakarian, diikuti dengan David Diplusis, kemudian Dennis Bennett dan Rita Bennett. Kemudian yang keempat itu adalah G. Rodman William. Dia adalah profesor, seorang yang dari Presbyterian tadinya. Dia adalah seorang teolog sistematik. Ya, dan dia adalah tokoh keempat pembaharuan gerakan karismatik. Dia mengatakan begini, ya, tentang Roh Kudus sebagai Allah dan Roh Kudus sebagai pribadi. Saya kutip di teologi sistematiknya di halaman 892 dan 896. Begini, ini ada di slide ini. Roh Kudus adalah Allah. Apapun ragamnya, namanya atau apapun gelar-gelar atau lambang-lambangnya, realitas yang semuanya mengacu pada Allah sendiri. Roh Kudus bukanlah realitas yang lebih rendah dari Allah atau bukan Allah. Dia adalah Allah. Jelas sekali pernyataan Profesor G. Rodman William, seorang teolog dan pelopor pembaharuan gerakan karismatik. Selanjutnya, Profesor Rodman William menjelaskan demikian tentang pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan hanya pengaruh atau kuasa ilahi, tetapi adalah pribadi yang memiliki haknya sendiri. Itu jelas pernyataan Profesor G. Rodman William. Sekarang Profesor Wayne A. Grudem. Wayne A. Grudem ini adalah seorang Calvinis, tapi dia adalah seorang Baptis. Ya. Dan dia juga adalah seorang yang berada dalam Derweb Movement atau gerakan gelombang ketiga. Nah, dia menegaskan tentang kepribadian dan keilahian Roh Kudus demikian. Beberapa orang mempertanyakan apakah Roh Kudus memang pribadi yang berbeda dari sekedar kekuatan atau kekuatan Allah yang bekerja di dunia. Tapi perjanjian baru, bukti cukup jelas dan kuat. Maksudnya adalah Roh Kudus adalah pribadi. Kuat buktinya di dalam perjanjian baru. Selanjutnya dengan tegas ia mengatakan, jika Roh Kudus dipahami hanya sebagai kekuatan Allah bukan sebagai pribadi yang berbeda, maka sejumlah ayat tidak akan masuk akal. Jadi Roh Kudus menurut Grudem adalah Allah, tetapi dia juga adalah pribadi.
Dan jika Roh Kudus tidak diakui sebagai Allah dan tidak diakui sebagai pribadi, maka sejumlah ayat tertentu dalam Alkitab tidak masuk akal menurut Guru Dam. Jelas sekali. Saya sudah kutip 2 profesor di dalam gerakan karismatik. Sekarang, belum lagi saya mengutip Craig S. Skinner tadi. Ya. Kevin C. Conner, seorang teolog dan pengajar karismatik dari Australia dari gerakan hujan air Latter Red Movement, juga menegaskan yang sama tentang kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Tentang kepribadian Roh Kudus, Kevin C. Conner menjelaskan demikian. Roh Kudus dinyatakan dalam Alkitab sebagai pribadi ketiga dalam kalahannya kekal. Sebutan ini sering dihubungkan dengan pribadi Bapa dan pribadi Anak. Selanjutnya tentang keilahian Roh Kudus yang menjelaskan demikian. Alkitab juga memberikan kesaksian tentang fakta bahwa Roh Kudus adalah Allah sederajat dengan Bapa dan Anak. Tetapi pribadi tersendiri dalam kalahan yang kekal. Ini saya kutip dari bukunya Practical Guide to Christian Belief. Ya, kalau tadi Wayne Grudem dari bukunya Systematic Theology. Ya. Sekarang saya kutip satu orang tokoh Pentakostal yang diakui. Profesor Frank Errington. Frank Errington adalah seorang teolog Pentakostal dan profesor bahasa Yunani. Menjelaskan tentang keilahian dan kepribadian Roh Kudus demikian. Umat Kristen percaya bahwa Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab juga mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah, tetapi Perjanjian Baru menyatakan bahwa Anak juga adalah Allah. Alkitab juga menempatkan Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan semata-mata pengaruh ilahi, tetapi pribadi ilahi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Ini dari bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakostal. Sudah diterbitkan oleh penerbit Andi, Profesor Frank Errington. Nah, jadi dari kutipan-kutipan para teolog dan pemimpin karismatik yang diakui tersebut di atas, jelaslah bahwa doktrin Roh Kudus yang diakui oleh karismatik pada umumnya compatible, selaras dengan ajaran keyakinan Protestan Ortodoksi dan Injil konservatif serta gereja-gereja arus utama lainnya. Para penganut karismatik percayakan keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Jadi ini jelas tidak mengakui pribadi dan kealahan Roh Kudus adalah bidat. Karismatik mengakui keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Di mana karismatik bisa disebut bidat dalam hal keyakinan terhadap Roh Kudus? Tidak ada. Sekali lagi saya memperhatikan orang-orang yang mengkritik karismatik. Ketika mengkritik karismatik menjadi kehilangan akal sehat, menjadi kehilangan kewarasannya. Sangat kekanak-kanakan. Mengkritik atas dasar saya ibadahnya tidak seperti itu tata caranya. Jadi mereka salah, saya benar. Oh, kalau itu kriterianya, saya juga mengatakan, karena cara ibadahmu salah, liturgimu beda dengan saya, maka kamu sesat. Mau kamu disebut seperti itu? Karena kamu tidak mengaku Roh Kudus, maka kamu sesat. Itu kan kriteriamu. Dalam menuduh orang lain bidat, maka kriteria yang sama diakui. Jika diterapkan, kamu juga sesat. Karena saya mengaku karena Roh Kudus dan kamu tidak, kamu sesat. Kalau kriterianya seperti itu. Ya, bisa menangkap ini. Ini jangan sembarangan menuduh sesat tanpa kriteria yang jelas. Kriteriamu yang kamu pakai untuk menuduh karismatik sesat, kalau saya terapkan kepada kamu juga sama. Kamu sesat, kamu bidat. Maka ada kriteria yang jelas dikatakan oleh Ron Rhodes tadi. Jangan sembarangan. Kalau perbedaan tafsir masih ambigus, persoalannya tidak bisa dijadikan doktrin utama. Tidak bisa begitu. Salah satu prinsip hermeneutik dalam menentukan doktrin harus berdasarkan pernyataan yang jelas di dalam Alkitab. Jika masih multitafsir atau perbedaan tafsir, tidak bisa ayat itu dijadikan doktrin. Sampai di sini paham? Jangan Anda kehilangan akal sehat dan menjadi tidak waras ketika menuduh karismatik. Sesat seenak dengkulmu saja. Ya. Tentang Roh Kudus secara doktrinal karismatik percaya. 1. Roh Kudus adalah Allah. Saya share screen lagi. Biar jelas.
Tentang Roh Kudus, secara doktrinal karismatik percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi yang berdaulat. Roh Kudus masih aktif dan berkarya dalam gereja dan kehidupan orang percaya masa kini. Sekali lagi, tentang Roh Kudus secara doktrinal karismatik percaya bahwa satu, Roh Kudus adalah Allah. Dua, Roh Kudus adalah pribadi yang berdaulat. Tiga, Roh Kudus masih aktif dan berkarya dalam gerejanya dan kehidupan orang percaya masa kini. Karena itulah para penganut karismatik menekankan keseimbangan antara pengetahuan akan Roh Kudus secara doktrinal dan pengenalan Roh Kudus secara pribadi. Ini saya jelaskan. Karismatik percaya Roh Kudus adalah Allah. Sudah saya jelaskan dari kutipan-kutipan para pakar tadi sebagai representasi. Para pakar karismatik dan teolog karismatik juga ada Pentakostal tadi. Ada Profesor G. Rothman William, ada Profesor Wayne Grudem, ada Dr. Kevin G. Conner, dan ada Profesor Frank Errington dari Pentakostal. Nah, sebagaimana semua orang Protestan konservatif mengakui dan percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah, demikian juga dengan penganut karismatik. Percaya akan keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus ditunjukkan melalui sifat-sifat yang dimiliki, yang hanya dimiliki Allah sendiri. Misalnya ia kekal, ia mengilhami para penulis kitab suci, ia terlibat dalam penciptaan dunia, ia maha hadir, ia sanggup berada di mana-mana pada satu ketika di saat yang sama, omnipresent, ia maha tahu, ia mengetahui segala sesuatu, omniscient, ia maha kuasa, ia memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu, omnipotent. Ia dihubungkan dengan Bapa dan Anak dengan status yang sama. Jadi, charismatic believe the Holy Spirit God. Karismatik mengakui dan percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Yang kedua, karismatik percaya Roh Kudus adalah pribadi berdaulat. Keyakinan teologis bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sangat penting. Tetapi pengenalan terhadap Roh Kudus tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Roh Kudus adalah Allah sebagai pribadi ketiga dari Trinitas. Ini yang diakui oleh karismatik. Yang saya dan rekan-rekan karismatik lain akui. Ia setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Karena itu sesungguhnya bagi Roh Kudus pun selayaknya diberikan penghormatan, penghargaan, kemuliaan yang sama. Kita tidak seharusnya memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang lebih rendah. Semua orang percaya perlu mengenal Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat. Jadi, charismatic believe the Holy Spirit is a separate personal. Dia adalah pribadi yang berdaulat. Dia Allah dan dia adalah pribadi. Yang ketiga, karismatik percaya bahwa Roh Kudus masih aktif dan berkarya dalam gerejanya dan kehidupan orang percaya masa kini. Jadi karismatik percaya bahwa kita seharusnya mengenal Roh Kudus dan karya-karya yang masa lalu dan masa kini sebagaimana kita mengenal kedua pribadi Allah yang lain. Yaitu Bapa dan Anak. Sebagaimana karya Roh Kudus sangat penting dalam keselamatan gereja, demikian juga karya Roh Kudus. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa karya-karya Roh Kudus berhenti seiring dengan meninggalnya para rasul atau karena Allah sudah selesai, karena Alkitab sudah selesai ditulis. Alkitab karismatik mengakui tadi sejelaskan di atas, Alkitab sudah final sebagai otoritas tertinggi. Baik bagi pengajaran maupun bagi praktek kehidupan Kristen. Dan jika karismatik mengakui karunia Roh Kudus bukan berarti mereka menyangkali Alkitab, tidak. Alkitab tetap menjadi otoritas. Semua karunia-karunia seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus harus diuji. Nubuat, bahasa roh, kesembuhan, mujizat dan lain-lainnya kan kita uji. Sumbernya dari mana? Ada kok di Alkitab. Bagaimana cara kita mengujinya jelas. Kita percaya, karismatik percaya bahwa di dalam konsili Kartego pada tahun 397, Alkitab, kanon Alkitab ditutup. Tapi kanon Alkitab ditutup tidak sama dengan membungkamkan Allah. Sehingga Allah tidak berbicara, sehingga Allah tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Itu ngawur. Tapi semua yang Allah bicarakan, Allah komunikasikan, itu harus diuji berdasarkan Alkitab. Karena itu kan bersifat subjektif. Maka harus ada objektivitas, yaitu Alkitab, untuk mengukur yang subjektif. Jadi kalau saya bicara tentang Allah berbicara kepada saya, Roh Kudus bicara kepada saya, itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kecuali kalau pernyataan-pernyataan dari, yang saya maksud pernyataan-pernyataan dari Allah atau Roh Kudus itu bertentangan dengan Alkitab, maka itu jelas bukan dari Allah. Ya. Jadi karunia Roh Kudus tidak menggantikan Alkitab dan Alkitab tidak menggantikan Roh Kudus. Alkitab juga tidak menggantikan Allah berkomunikasi dengan kita.
Alkitab ada bukan membungkam Allah, sehingga Allah menjadi bisu dan tak berbicara kepada kita. Jadi kalau Anda katakan Alkitab sudah selesai lalu Allah tidak bicara, Anda sama dengan katakan Allah sedang bisu. Itu nantinya Anda akan jadi deisme loh. Allah tidak mau tahu dengan kita, cukup beri Alkitab. Baik, saya lanjutkan. Sebagaimana karya Kristus sangat penting dalam keselamatan dan gereja, demikian juga karya Roh Kudus. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa karya-karya Roh Kudus berhenti seiring dengan meninggalnya para rasul atau karena Alkitab sudah selesai ditulis. Roh Kudus masih aktif dan berkarya dalam gerejanya dan kehidupan orang percaya. Ayat-ayat yang memuat daftar karunia-karunia karismata yang Tuhan berikan kepada gereja terdapat dalam Roma 12, Roma pasal 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal 4 dan 1 Petrus pasal 4. Nih, ada ini ayat-ayatnya jelas, ya. Jadi menurut penganut karismatik, setiap orang percaya memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bahkan non karismatik pun punya karunia. Karunia-karunia itu bukan milik gerakan karismatik, kelompok karismatik, tidak. Milik orang-orang percaya. Dan hingga kini karunia itu masih ada, eksis di dalam dan melalui gereja. Dengan kata lain, karunia-karunia belum berakhir sebagaimana yang diyakini oleh para penganut sesasionisme, yang mengajarkan bahwa karismata atau karunia rohani yang disebutkan dalam 1 Korintus 12 hanya berlaku pada zaman para rasul saja. Nah, pendapat sesasionisme yang mengajarkan berhentinya karunia-karunia roh setelah masa para rasul atau karena Alkitab sudah selesai ditulis, jelas tidak didasarkan pada eksegesis yang memadai terhadap teks-teks Alkitab, tetapi lebih merupakan asumsi pribadi, subjektivitas, dan tafsir yang masih tidak tepat, ya. Dan kelompok tertentu sebagai reaksi terhadap orang-orang yang membela adanya pengalaman religius mengenai karunia rohani yang istimewa. Memang di satu sisi karena ada praktek-praktek yang dianggap tidak tepat. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajarkan karunia berhenti. Nanti terbukti Anda melawan Allah loh. Ya. Dengan mengajarkan yang salah bahwa karunia sudah berhenti, sementara Roh Kudus masih ada dan memberi karunia yang jelas dalam Alkitab. Anda mau dasarkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10? Karena yang sempurna tiba itu Alkitab. Tidak bisa, ayat itu tidak relevan untuk menyatakan karunia Roh Kudus berhenti. Walaupun di sana Anda akui, Anda katakan adalah kata benda, dan benda itu Alkitab. Itu kan tafsiran. Sekali lagi tunjukkan di mana, di bagian mana ada yang mengatakan yang sempurna itu kata benda dan itu adalah Alkitab. Tunjukkan saja kepada saya dengan jelas. Nah, kalau tidak ada yang jelas, jangan memaksa untuk mengatakan karunia rohani berhenti. Anda terbukti nanti melawan Roh Kudus dan menentang Roh Kudus. Closing statement saya. Ini closing statement saya ingin tampilkan. Share screen. Profesor Michael L. Brown menegaskan bahwa Alkitab tidak mengajarkan sesasionis atau penghentian karunia-karunia rohani. Alkitab tidak memiliki pernyataan-pernyataan sesasionis yang eksplisit. Sebaliknya, Brown menegaskan demikian dalam bukunya Authentic Fire, ya, buku tanggapan atas kritik John MacArthur. Nah, menurut Profesor Brown menegaskan demikian. Satu, perjanjian baru dengan jelas menyatakan bahwa karunia-karunia supranatural ini akan terus berlanjut sampai Yesus kembali. Sampai Yesus kembali. Dan ini saya akui dan karismatik akui. Baik Profesor Rodman William Main Grondem, Profesor Craig Skinner, ya, mengakui bahwa karunia-karunia rohani itu berlanjut sampai Yesus datang kembali. Dua, perjanjian baru tidak pernah menyatakan bahwa karunia-karunia akan berhenti di zaman ini. Ini kutipannya. Di buku Authentic Fire di halaman 247. Ya. Nah, karena Alkitab, satu, tidak pernah menyatakan bahwa karunia-karunia berhenti. Dan dua, sebaliknya menyatakan bahwa karunia rohani terus berlanjut sampai Yesus datang kembali. Maka dengan demikian, beban pembuktian ada pada pihak sesasionis. Orang-orang yang menganggap percaya pada teori penghentian karunia. Silahkan Anda
berasumsi bahwa karuniakan Allah berhenti. Tunjukkan bukti-bukti dan data-data Alkitab yang akurat. Beban pembuktian bukan pada saya, bukan pada kami. Kami percaya apa yang dikatakan Alkitab, karunia terus berlanjut. Anda kan tidak percaya, silakan Anda buktikan. Kami tidak perlu membuktikan apapun karena Alkitab satu tidak pernah menyatakan karunia berhenti, dan dua sebaliknya menyatakan karunia terus berlanjut sampai senang kemari. Silakan Anda buktikan sampai putih rambut Anda, bahkan sampai Anda meninggal, bahwa karunia akan rohani telah berhenti. Karena beban pembuktian itu ada pada Anda. Tapi jangan menuduh karismatik itu bidat, sesat, perdukunan hanya berdasarkan karena ibadahnya tidak sama dengan saya. Ibadah saya kusuk himne, mereka selebratif, tepuk tangan, sorak-sorak. Ya. Kalau itu kriteria Anda, kriteria yang sama saya katakan, karena ibadah kami selebratif, karena ibadah kami sorak-sorak, tepuk tangan, dan Anda himne, kusuk dan diam, Anda sesat. Mau seperti itu? Bukan begitu caranya di dalam membedakan bidat dengan tidak bidat. Bisa menangkap ini? Jadi orang-orang karismatik dimanapun Anda berada, jangan mau dibilang bidat sesat. Tapi kalau Anda memang salah mengajarkan ajaran sesat seperti Oneness Pentecostalism, tidak mengakui Trinitas, saya tidak akan membela Anda. Silakan Anda bela diri Anda sendiri. Karena saya juga menolak Oneness Pentecostalism. Ya. Atau kalau Anda menganggap mimpi, nubuat, dan lain sebagainya berada di asal kitab, saya tidak bisa membela Anda. Karena Alkitab mengajarkan bahwa mimpi, nubuat, dan semua pernyataan roh harus diuji berdasarkan Alkitab. Itu. Nah, kalau ada beberapa orang seperti dalam tubuh karismatik, saya minta Anda untuk bertobat. Ya, untuk kembali kepada pernyataan Alkitab yang jelas. Kita percaya pada karunia-karunia, tapi harus diuji berdasarkan Alkitab. Jangan takut untuk diuji. Kalau salah ya wajar, kita dalam proses, kita menjadi dewasa, tapi perbaiki diri itu yang penting. Ya, kita dalam proses bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi kita harus tunduk kepada Dia. Dan kita harus rela untuk memiliki hati yang terbuka untuk dikoreksi, ya, dan untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi karismatik mementingkan keseimbangan pengetahuan akan Roh Kudus secara doktrinal dan pengenalan akan Roh Kudus secara pribadi. Para penganut karismatik menyadari bahwa pengetahuan doktrinal tentang Roh Kudus tidak secara otomatis menjadi seseorang mengenal Roh Kudus secara pribadi. Disinilah kebutuhan akan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dialami secara pribadi menjadi jelas. Iman Kristen bukan hanya sekedar untuk dibicarakan, ya, tetapi sekali lagi, iman Kristen bukan hanya sekedar untuk dibicarakan, tetapi harus dipraktikkan. Kalau membicarakan iman Kristen, orang lain juga banyak yang bisa. Tapi bukan hanya dibicarakan, tetapi dipraktikkan. Jangan berhenti hanya dengan membicarakan. Sekedar persetujuan mental terhadap doktrin-doktrin Roh Kudus tidak akan pernah memadai bagi seorang Kristen yang maksimal. Oke, kita sepakat doktrin esensial kita, Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah pribadi. Tapi apakah dalam prakteknya kita benar-benar mengakui itu? Nah, itu yang terpenting maksud saya. Secara doktrinal kita menerima Yesus adalah Allah, Yesus adalah pribadi. Tapi pada prakteknya bagaimana kita mempraktekkan doktrin itu? Karismatik menekankan bukan hanya mengakui tetapi mempraktekkan. Dan itu tentu saja dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kita bergereja. Sekedar persetujuan mental terhadap doktrin Roh Kudus tidak akan pernah memadai bagi kehidupan Kristen yang maksimal dan kehidupan Kristen yang sehat. W. Tozer mengatakan kita tidak pernah atau tidak berani menyimpulkan bahwa hanya karena kita mempelajari maka kita benar-benar mengenalnya. Mengetahui dengan mengenal itu beda. Pengenalan akan Roh Kudus hanya menjadi terjadi melalui perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Ini dapat dibaca dalam buku Tozer tentang Roh Kudus yang diterbitkan oleh penerbit Gospel Press, halaman 10. Karismatik percaya bahwa pengalaman harus diuji dan dituntun dalam terang firman Allah. Jika tidak, pengalaman yang tidak diuji dan dituntun berdasarkan firman Allah, maka bisa menyebabkan kesalahan dan kekeliruan. Dick Iverson, pemimpin karismatik dari gerakan Hujan Akhir, Latter Rain Movement, mengingatkan. Ya, ini saya kutip dari diktatnya dari bukunya Roh Kudus Masa Kini. Dia mengatakan begini. Tidak peduli betapa yakinnya seseorang bahwa ia memiliki pernyataan dari roh. Namun jika pernyataan itu berkontradiksi dengan pengajaran Alkitab yang jelas, maka pernyataan tersebut tidak bisa diterima. Ini dosen saya dulu. Diktatnya masih ada sampai sekarang di lemari perpustakaan saya.
Dia mengatakan, tidak peduli betapa yakinnya seseorang bahwa ia memiliki pernyataan dari Roh, namun jika pernyataan itu kontradiksi dengan pernyataan Alkitab yang jelas, maka pernyataan tersebut tidak bisa diterima. Ini pernyataan seorang karismatik, dosen, pemimpin karismatik. Satu-satunya yang aman katanya bagi kita supaya tidak masuk dalam ajaran yang sesat adalah tinggal di dalam batas-batas kebenaran yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Ini saya kutip sekali lagi dari Dick Iverson, Roh Kudus Masa Kini, Diktat halaman 66. Ini para pemimpin karismatik tegas dalam doktrin karismatik jelas. Tidak pernah menempatkan karunia rohani atau pernyataan-pernyataan itu berada di atas otoritas Alkitab. Tapi selalu diuji berdasarkan Alkitab. Jadi ringkasnya begini. Doktrin Roh Kudus, doktrin yang diakui oleh Roh Kudus, itu compatible. Doktrin yang diakui oleh karismatik tentang Roh Kudus itu compatible dengan doktrin Roh Kudus gereja-gereja Arus Utama dan Injil konservatif, di mana mengakui bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus adalah pribadi. Namun karismatik tak berhenti sampai di situ. Karismatik mengakui, meyakini, tapi juga bagaimana mempraktekkan pengenalan lebih lagi terhadap Roh Kudus yang adalah Allah dan Roh Kudus yang adalah pribadi itu, dan bagaimana menerapkan karunia Roh Kudus itu di dalam gereja. Walaupun ada beberapa orang salah dalam praktek, bukan berarti doktrinnya salah. Bisa jadi doktrin benar tapi prakteknya yang keliru. Dan saya sudah menunjukkan doktrin karismatik tadi yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin karismatik. Jadi sampai di sini saya berharap ketika Anda mengkritik karismatik, kami menerima dengan terbuka setiap kritik. Tapi tunjukkan bukti-bukti yang jelas, data-data yang akurat, dan ayat-ayat Alkitab secara biblis. Bukan hanya berdasarkan stromen dan tuduhan-tuduhan yang tidak alkitabiah sama sekali. Hanya berdasarkan cara ibadahmu beda, aku tak percaya karunia dan kamu percaya. Oh, jangan seperti itu. Tunjukkan saja dasarnya. Kami akan terbuka menerima setiap kritik. Dan kepada setiap orang karismatik, belajarlah untuk menerima kritik dengan baik. Kritik itu untuk kebaikan kita. Ya. Entah motivasi orang untuk menyerang kita, untuk menghancurkan kita dengan kritik, tapi kritik itu bagi kita untuk membangun kita. Ya. Namun jangan mau dibodoh-bodohi. Sembarangan disebut sesat atau bidat. Lawan. Berikan tanggapan-tanggapan dan berikan apologia. Berikan sikap seorang, tunjukkan sikap seorang apologet atas tuduhan-tuduhan, kritikan-kritikan yang tidak membangun, yang tidak berdasar, yang tidak valid terhadap gerakan karismatik. Ini yang bisa saya bagikan. Dan saya berharap ini memberikan suatu pemahaman bagi orang-orang karismatik dan yang bukan karismatik. Inilah doktrin Roh Kudus dalam perspektif karismatik. Saya Sam, teolog, Protestan, karismatik.